Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yanti dalam pembelajaran fisika SMA Al-Asrar. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Sebelumnya gelombang itu memiliki beberapa macam ya. Dibedakan berdasarkan amplitudenya. Itu gelombang itu ada dua, yaitu gelombang berjalan, gelombang yang amplitudenya sama di setiap titik yang dilaluinya, contohnya gelombang pada tali. Dan satu lagi adalah gelombang stasioner, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah dari 0 dan nilai maksimum tertentu. Contohnya gelombang pada dawai atau senar gitar. Gelombang stasioner sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang stasioner ujung bebas. Ini ujung bebas maksudnya. Ujungnya ini diikatkan pada sebuah tiang, tapi tidak diikat kuat, sehingga talinya masih bisa bergerak naik turun. Untuk gelombang stasioner ujung bebas, persamaan gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, kita beda ya. Kita perhatikan gelombang datang itu dirumuskan dengan YD sama dengan A sin WT min KX. Seperti biasa ya, karena dia ke kanan maka min. Nah, pantulannya itu bergerak ke kiri, berarti min menjadi plus. Kemudian dia datang, amplitudenya ada di atas, karena tidak diikat dengan kuat, maka talinya turun ke bawah, jadi amplitudenya menjadi negatif. Jadi gelombang pantulnya ini amplitudenya negatif. Superposisi gelombang datang dan gelombang pantul itu menghasilkan persamaan YS sama dengan 2A cos KX sin WT. Amplitudo untuk gelombang stasioner ini dirumuskan dengan AS sama dengan 2A cos KX. Gelombang stasioner ini membentuk suatu pola, yaitu perut dan simpul. Nah, simpul ini pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Ini simpul. Nah, seperti ini ya. Ini ada simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya. Perut pertama, perut kedua, dan perut ketiga, dan seterusnya ya. Itu untuk ujung bebas, kita bisa rumuskan letak simpul. Letak simpul Xn plus 1 sama dengan 2N plus 1 lambda dibagi 1/4. N-nya ini mulai dari 0. Mulai dari 0. Jadi kalau simpul pertama berarti 0, simpul kedua berarti 1, nah, dan seterusnya. Simpul ini kelipatan ganjil dan perut kelipatan genap. Ini rumus simpul, ini rumus perut ya. Berikutnya ujung terikat. Nah, maksudnya apa? Ujung terikat ini ujungnya itu diikat dengan kuat sehingga dia tidak bergerak naik turun di ujungnya ini. Persamaan gelombang datang gelombang pantulnya. Gelombang datang A sin WT min KX. Gelombang pantul amplitudenya tidak berubah. Jadi kalau dia datangnya positif, maka pantulnya juga positif. Hanya saja arahnya yang berubah. Tadinya ke kanan menjadi ke kiri. Kemudian persamaan superposisinya antara gelombang datang dan gelombang pantulnya itu dirumuskan dengan YS sama dengan 2A sin KX cos WT. Rumus untuk amplitudo superposisi AS sama dengan 2A sin KX. Sama seperti gelombang stasioner pada ujung bebas, ujung terikat pun mempunyai pola simpul dan perut. Nah, letak simpul dan perut itu kebalikan dari ujung bebas. Jadi letak simpul untuk ujung terikat Xn plus 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. N-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini rumusnya kebalik. Nanti kalau dihafalkan, hafalkan satu aja. Nah, berarti kalau ditanya yang satunya lagi, tinggal dibalik. Rumus simpul jadi perut,
rumus perut jadi rumus simpul. Contoh. Ya, sebelum ke contoh, kita ingat kembali besaran-besaran pada gelombang ya. Ada amplitudo, frekuensi, periode. Nah, ini rumus-rumusnya ada panjang gelombang. Ya, ada cepat lambat. Ada bilangan gelombang. Frekuensi atau kecepatan sudut. Fase gelombang. Keterangan ini juga. Contoh, pada sebuah tali ujung bebas, gelombang datang dengan persamaan Y sama dengan 8 sin 10 Vt min 5 Vx, di mana Y dan X dalam cm dan T dalam second. Tentukan persamaan gelombang pantul, persamaan superposisi antara gelombang datang dan pantulnya, kemudian panjang gelombang, periode, frekuensi, cepat lambat, letak simpul kelima, letak perut ketiga. Dari persamaan Y sama dengan A sin 10 Vt min 5 Vx, kita bisa tuliskan diketahuinya. Yang pertama 8 ini sebagai amplitudo A. Kemudian 10 V itu sebagai W, 5 V sebagai K. Ini yang mau kita cari ya, simpul kelima, perut ketiga, ini YP, YS, lambda, T besar, F, dan V. Jawab. Yang pertama, persamaan gelombang pantulnya. Untuk ujung bebas, min A sin WT plus KX. Jadi min 8 sin 10 VT plus 5 VX. Untuk superposisinya 2A cos KX sin WT. 2 kali 8 cos 5 VX sin 10 VT. Mencari K menggunakan persamaan K sama dengan 2V per lambda. Masukkan lambda dan 5V tukar tempat. Lambda sama dengan 2pi per 5pi. Hasilnya 0,4. Kemudian mencari periode. Omega sama dengan 2pi per T. Masukkan angkanya. Ini T sama 10V. Itu tukar tempat. Menjadi 0,2. Mencari frekuensi. Omega sama dengan 2F. 10 sama dengan 2VF. Ini 2V pindah ke bawah. Karena dia perkalian pindah menjadi pembagi. 10 bagi 2, 5. Kemudian cepat lambat, V sama dengan lambda kali F, 0,4 dikali 5, yaitu 2 cm per second. Ini untuk simpul kelima. Kelima berarti N-nya 4. Oke, 4 tambah 1, 5. 2N plus 1, 2 kali 4 tambah 1 dikali seperempat dikali 0,4. Hasilnya adalah 0,9. Untuk simpul kelima 0,9. Nah, untuk perut Xn plus 1 sama dengan 2N seperempat lambda. 2 tambah 1, kenapa ini 2? Karena ini ketiga. Kurangin 1 ya. 2 kali 2 seperempat lambda 0,4. Oke, jawabannya 0,4. Oke, sekian pembahasan kita pada gelombang stasioner ini. Jika ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, silahkan WA grup atau Japri. Ya, silahkan juga diselesaikan latihan soal 2 buah soal ini untuk lebih memperdalam pengetahuan atau kemampuan kalian dalam materi gelombang stasioner. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.